Tuhan berjalan bersamamu. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil di dalam kitab Keluaran 33. Kita akan melihat 2 ayat saja. Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, berarti kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata berjalan bersama ada di dalam bacaan yang kita baru saja lihat di dalam kitab Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Bagian ini secara khusus berkesan bagi saya ketika juga beberapa tahun yang lalu mengawali tahun saya mendapatkan perenungan dari bagian ini. Kalau kita mau memahami 2 ayat ini, kita perlu memahami konteksnya terlebih dahulu. Saya akan coba memberikan gambaran konteks dari ayat yang kita baru saja baca. Jika kita perhatikan konteks bagian ini, kita bisa melihat di dalam Keluaran 32 ada peristiwa anak lembu emas. Kita masih ingat umat Allah lama menanti Musa turun dari gunung itu, lalu kemudian di bawah komando Harun, mereka kemudian membuat anak lembu emas dan kita perhatikan Tuhan murka. Dan Tuhan membinasakan Israel karena pemberontakan mereka. Di dalam Keluaran 32 ayat 27 dituliskan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Wow, ini sebuah realita yang sangat mengerikan. Bahwa Allah yang hadir adalah Allah yang juga membalaskan apa yang menjadi pemberontakan mereka. Nah, di dalam realita itulah kita melihat Tuhan sedang membawa Israel ini keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, tetapi peristiwa anak lembu emas ini terjadi dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Apakah Tuhan berhenti untuk membawa mereka masuk ke Kanaan? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di dalam cerita yang kita baca di Keluaran 33 bagian awal, nah kita bisa melihat ya, ternyata setelah itu, Tuhan menawarkan kepada Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi tetap Tuhan memenuhi janjinya, Dia mengatakan engkau akan masuk ke tanah Kanaan, aku akan membawa kamu masuk ke Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu itu. Tapi, nah ini menarik ya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara ingin membaca Keluaran 33 ayat 1-5, Tuhan menawarkan, bukan aku yang akan berjalan bersama kamu, tetapi aku akan mengutus malaikatku. Tapi Tuhan tidak akan berjalan bersama mereka, karena Tuhan berkata, aku Allah yang kudus, kamu bangsa yang tegar tengkuk, kalau kalian memberontak lagi bisa mati lagi lebih banyak. Nah, dalam situasi seperti inilah kita menghayati. Dalam konteks inilah kita menghayati permohonan doa Musa di dalam 2 ayat yang kita baca di awal tadi. Perhatikan, ketika Tuhan menawarkan Israel tetap masuk Kanaan dan kemudian dipimpin oleh malaikat Tuhan, tapi bukan Tuhan yang memimpin mereka. Perhatikan permohonan Musa. Bagi saya menarik sekali Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa tidak mengatakan, nggak apa-apa Tuhan, yang penting masuk Kanaan, asik, masuk Kanaan. Tapi perhatikan permohonan Musa. Dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Perhatikan ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Bapak, Ibu, Saudara, permohonan Musa ini sangat terkenal. Dikatakan dalam bahasa Inggris, if your presence does not go with us. Saya menuliskan bagi Musa, yang paling penting bukan hanya memasuki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Bagi Musa, penyertaan Tuhanlah yang paling penting dalam kehidupan umat Israel. Karena itulah yang membedakan Israel dengan semua bangsa di muka bumi. Karena itu perhatikan doanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Umat Israel sedang ada di padang gurun. Kalau demikian, saya coba menyimpulkan dalam bahasa yang lebih sederhana. Bagi Musa, Bapak Ibu sekalian, lebih baik berjalan bersama Tuhan di padang gurun daripada masuk Kanaan tanpa Tuhan. Daripada masuk Kanaan tidak bersama dengan Tuhan, atau berjalan dengan sekadar kekuatan mereka sendiri. Disinilah hal yang menarik bagi kita menghayati, bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Itulah sebenarnya yang menjadi jaminan, yang memberikan kekuatan bagi kita, memberikan keberanian bagi kita, memberikan pengharapan bagi kita, bahwa ketika Dia berjalan bersama kita, sebenarnya itulah sukacita kehidupan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah mungkin membuat banyak goal, banyak rencana, banyak tujuan tahun ini. Mencapai ini, mencapai itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan mencapainya dengan berjalan bersama Tuhan? Apakah kita menyerahkan diri kita dipimpin oleh Tuhan? Seperti Musa yang berkata kepada Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini. Bukan Kanaan yang paling utama menjadi tujuan kami. Tetapi kehadiran Tuhan yang memastikan kami, umatmu ini, dibedakan dari semua bangsa di muka bumi ini. Banyak orang cuma senang tujuannya tercapai, tapi pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian sedang bersama dengan Tuhan? Tuhan berjalan bersama kita, ini menyiratkan sebuah jaminan yang sungguh indah. Bahkan Natal yang baru kita rayakan, kita telah melihat bahwa yang datang itu adalah Yesus Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Ada dua implikasi yang saya ingin ajak kita renungkan ketika kita memikirkan apa artinya Tuhan berjalan bersama kita. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu sebagai implikasi dari penghayatan tema ini. Ketika dikatakan berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjalan bersama kita, itu tidak berarti hidup tanpa permasalahan atau pergumulan. Saya pikir jangan salah mengerti, karena Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. God never promises that we will never face struggles or problems. Bukan itu janji Tuhan. Lalu apa yang Tuhan janjikan? Bapak Ibu begini ya, jangan orang sekarang sebenarnya klaim janji Tuhan, klaim. Tapi kalau tidak ada di Alkitab, tidak ada janji Tuhan, tidak ada ayat yang berkata kamu tidak akan mengalami pergumulan. Dalam situasi sulit, yang dijanjikan adalah Tuhan berjalan bersama kita melewati pergumulan itu. Jadi mari kita, kalau bicara minta, ya mintalah hal ini. Tuhan, kiranya kami tetap dipimpin oleh-Mu melewati pergumulan. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup bersama Tuhan bukan hidup tanpa pergumulan, tetapi hidup yang di tengah pergumulan, kita tetap bisa sukacita. Karena sumber sukacita itu hadir menyertai kita. Kita bisa tetap berharap
Karena sang pengharapan itu hadir di hati kita. Kita tetap bisa memiliki kehidupan yang berbagi kepada sesama. Karena kita telah mengalami kasih Kristus. Jadi hidup itu indah bukan karena nggak ada masalah, Bapak Ibu. Tetapi hidup itu indah karena kita sedang berjalan bersama Yesus. Melewati semua pergumulan kehidupan. Hidup kita menjadi indah. Bukan hanya karena kita menemukan atau memperoleh yang kita inginkan. Atau mencapai hal-hal yang dianggap dunia berharga. Tetapi keindahan hidup ini terletak di dalam relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita sedang connect dengan Tuhan ya? Ini katanya zaman connection ya. Tapi banyak orang yang disconnect sama Tuhan. Mari kita awali tahun ini dengan kembali memiliki relasi dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia yang memiliki kita. Dialah yang seharusnya menjadi kebahagiaan kita yang utama. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berjalan dalam hidup yang singkat ini. Jadi yang pertama, ingatlah. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti hidup tanpa pergumulan. Tetapi hidup yang mengalami kehadiran Tuhan memimpin. Bahkan di dalam pergumulan. Dan yang kedua, yang terakhir. Berjalan bersama Tuhan berarti hidup dipimpin oleh Tuhan seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kira-kira apa konsekuensi waktu Musa meminta, Tuhan tetaplah berjalan bersama kami? Berarti apa? Israel harus taat. Karena kalau tidak taat lagi, maka peristiwa seperti anak lembu emas terjadi dan ada orang-orang yang bisa binasa. Makanya ketika Musa meminta itu, saya pikir ini dibarengi dengan sebuah sikap Tuhan. Berjalanlah bersama kami, dan kami akan turut kehendak-Mu, turut perintah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, berjalan bersama Tuhan bukan berarti kalau anak SMA yang saya layani bilangnya, aduh Kak, tadi saya nyontek nggak ketahuan. Puji Tuhan, Tuhan bersama saya. Itu bukan. Karena disertai Tuhan, berarti hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup seturut apa yang Tuhan mau. Seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dari mana kita tahu? Maka marilah membangun hidup yang berakar pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berjalan bersama Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Dari mana kita tahunya? Sediakan waktu setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman-Nya lah kita memahami apa yang Tuhan rindukan. Kita memahami apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan dipimpin oleh Dia, berarti kita mengikuti sesuai dengan apa yang Dia mau. Mari mulai lagi kebiasaan kita membaca Alkitab setiap hari, membaca renungan setiap hari, mungkin mendengarkan khotbah. Bara Digital Ministry ada setiap hari membahas firman Tuhan. Biarlah kita dipenuhi oleh firman yang menuntun hidup kita. Kita masih ingat dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Berarti kita lagi berjalan dalam dunia yang gelap. Firman itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di tengah-tengah masa pandemi yang dialami Indonesia bahkan seluruh dunia, kita saat ini masuk dalam tahun yang baru. Masih banyak hal yang belum kita tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Sang Immanuel, Dia Tuhan yang berjalan bersama umat-Nya. Sehingga kesimpulan saya malam hari ini, indahnya hidup ini tidak hanya diukur dari apa yang kita capai, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetapi bersama siapa kita mencapainya. Kiranya kita mencapainya di dalam ketaatan, dipimpin berjalan bersama Tuhan. Amin.